Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu. Halo, pembaca Babe kami The Massive. Dan sekarang The Massive sedang berada di Babe One on One. Halo The Massive, apa kabar? Baik. Halo, baik. Baik sekali. Oke, udah hampir setahun ya sejak The Massive main ke studio Babe, waktu itu mempromosikan single Tanpamu ya. Betul. Ya. Oke, jadi single Tanpamu yang waktu itu video klipnya di London dan saat itu juga sekaligus The Massive rekaman untuk album ini di Abbey Road, bener nggak? Benar. Kau tahu? Apa? Nah, bisa diceritain nggak sih ini dari 20 lagu yang direkam di studio legendaris, apa sih rasanya bisa rekaman di sana? Biasa. Ya senang sih, senang senang karena salah satu impiannya The Massive terwujud di tahun 2019. Sudah dari sejak album ketiga ya, kita bermimpi untuk bisa rekaman di Abbey Road Studio dan bisa terwujud di tahun 2019 itu. Apa sih yang membedakan bagi The Massive ya, mungkin karena sudah menjadi cita-citanya bisa rekaman di studio Abbey Road, waktu itu gimana sih, sulitnya ataukah ada tantangan-tantangan tersendiri yang memang harus dilalui untuk bisa rekaman di sana? Ya sebenarnya tantangan yang paling di depan mata pada waktu itu adalah waktu kita yang sangat singkat gitu, sangat last minute gitu untuk mempersiapkan semua apa yang diperlukan saat rekaman nanti. Jadi memang kayak kita booking studio juga last minute, cuman punya waktu 2 minggu ya waktu itu. Bahkan sempat begitu awal booking ternyata kita nggak dapat slot, sampai akhirnya kita dihubungin balik sama pihak Abbey Road bahwa ada satu slot yang membatalkan waktu itu. Jadi akhirnya slot bookingan itu untuk bisa buat The Massive gitu. Dan ya itu alhamdulillah. Terus juga dari persiapan teknis juga bisa dibilang sangat singkat ya. Kayak kita akhirnya harus cepat-cepat mempersiapkan materi untuk rekamannya. Terus kita latihan juga teknis saat di sana gimana. Kita sempat kayak simulasi rekaman biar kita di sana kan karena kita cuma bookingnya satu shift, gimana caranya supaya kita di sana nggak banyak buang waktu gitu. Saat aku tertawa di atas semua. Tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk bisa rekaman 20 lagu one take. Itu udah kayak konser nggak sih rasanya? Kering nggak tuh tenggorokan Rian? Ini Rian. Ya, sebenarnya dibutuhkan mental yang kuat ya untuk bisa merekam lagu secara live, karena selain mental yang kuat juga fisik. Karena sebelum kita rekaman itu 3 hari sebelumnya kita main di 2 tempat. Yang pertama adalah di Tower Bridge, di sampingnya Tower Bridge, sama di Off the Cuff itu di sebuah pub di London. Habis kita manggung di Off the Cuff itu kita selesai jam 1 malam, terus ke hotel jam 6 pagi udah siap-siap lagi, udah jalan. Pas sampai Abbey Road itu memang kondisinya sebenarnya kalau dibilang capek, tapi pas sudah rekaman kayak nggak kerasa gitu. Kayak ada energi yang lebih, sampai akhirnya baru berasa capeknya setelah 20 lagu sih. Kayak wah gila, udah kayak peak banget lah gitu. Capeknya, terus pegel-pegelnya itu kan berasa gitu. Tapi pas rekamannya sih sangat menikmati karena emang ya kayak ketemu studio yang bagus banget, gimana sih, seneng kan pasti. Rasanya beda gitu. Terus pas dengerin hasilnya tuh, waktu ngecek tuh suara drumnya Wahyu enak banget, suara vokalnya enak gitu, karakternya, soundnya cepet banget. Jadi ya capeknya kayak nggak kerasa lah. Dari 20 lagu yang waktu itu direkam one take di studio Abbey Road, akhirnya di albumnya ini terpilih 10 lagu.
Karena memang nggak pengen gitu, mungkin ambisius memasukkan ke 20-20-nya. Apa sih alasan dalam pemilihan 10 lagu ini akhirnya? Sebenarnya semuanya akan kita rilis ya, karena 20 lagu itu emang lagu yang sudah kita pilih, tapi memang formatnya beda. Jadi yang sekarang ini yang kita rilis adalah akustik. Nah yang 10 lagu yang lainnya itu elektrik, full band, jadi beda format. Jadi lagu-lagunya memang terbagi nih, kayak Cinta Ini Membunuhku, Apa Salahku tuh ada di format yang full band. Ya kan banyak yang nanya, bang kok Cinta Ini Membunuhku nggak ada? Oh itu ada di format yang lain gitu kan, kita bikin 2 format kan. Jadi 10-10, tapi memang biar seru kita rilisnya satu-satu dulu aja, biar penasaran. Dan album ini kan juga sekaligus menandai The Massive sudah berapa belas tahun di industri musik Indonesia? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Kebayang nggak sih kalian merayakan 17 tahun bermusik dan akhirnya mengeluarkan album yang sudah sangat dicita-citakan tapi ternyata di tengah pandemi kayak gini? Menjadi sesuatu yang seru sih, kita nganggapnya gitu aja. Jadi bukan dijadikan sebagai masalah sih. Jadi emang kemarin tuh kan harusnya album Abbey Road ini kita rilis di bulan Maret. Bulan Maret tuh karena bertepatan di 17 tahunnya The Massive. Tapi karena pandemi, akhirnya kita baru sempat merilis di bulan ini. Itu juga kita agak sedikit memaksakan, karena kalau lewat momennya tahun depan udah nggak jadi 17 tahun lagi, jadi 18 tahun gitu. Jadi mau nggak mau harus kita dengan berbagai kondisi harus kita rilis di tahun ini. Nah ini kan cita-cita 8 tahun lalu sudah tercapai. Mungkin sekarang The Massive punya cita-cita baru yang lebih tinggi lagi. Banyak sih cita-citanya. Pengen bikin album lagu-lagu berbahasa Inggris mungkin. Terus pengen bisa manggung di negara-negara yang belum pernah kita datangin. Yang terdekat pengen sih manggung lagi di depan banyak orang. Di crowd yang seru gitu. Pengen gitu lagi sih. Udah lumayan kangen juga ya, udah hampir 8 bulan berarti ya. Album ini ya. Nah tadi kan Karian bilang nih udah 8 bulan kebanyakan di rumah, nggak bisa ngamen manggung kemana-mana lagi. Ada yang punya ini nggak? Keahlian baru gitu, yang random atau mungkin hobi baru yang didapat selama pandemi? Ya, salah satu keahlian kita di masa pandemi adalah Jualan. kita bisa jualan ya. Bisa jualan. Jadi kita jual barang-barang yang ada di rumah untuk bertahan hidup. Kalau itu BU. Kayak kita ya ada yang jualan Jual beras. ada yang jual beras, ada yang jual konfon, Wahyu, saya jualan Jual ayam. duren, siapa lagi? Rama Jual jualan baju, tas. Jadi kita beralih profesi, bukan beralih ya, kita menambah satu profesi lagi sebagai penjual ya. Pedagang. Ini serius sama bercanda nih? Bener. Serius. Cek aja di Instagram kita Cek di Instagram kita masing-masing. Ini pakai kaos sendiri nih. Ya, ini jualan juga, jualan kaos. Mungkin terakhir ada nggak pesan-pesan buat para fans The Massive yang saat ini mungkin banyak lagi kesulitan akibat terdampak pandemi gitu, dalam kehidupan sehari-harinya? Kan kalau kita scan duit 75.000 kan lagunya Indonesia Raya kan. Ya. Nah kalau duit 2.000 lagunya apa? Kalau di scan. Kalau di scan. Emang bisa ya? Nggak tahu. Udah nyoba belum? Cobain aja. Nggak ada uang 2.000-an. Lagunya Nggak ada. Lagunya apa? Lagunya apa? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kesel. Jadi kalau duit 2.000-an itu keluarnya lagu itu. Kalau duit 1.000 rupiah lagunya Ku Menangis. Jajan bayangkan. Iya, pesannya apa pesannya? Pesannya cuy, Pesannya apapun kondisinya jangan nyerah. Yang pasti kita harus selama masih bisa bernafas, kita harus tetap berusaha untuk bertahan hidup. Apapun yang dilakukan, pasti rezeki akan ada aja. Pokoknya patokannya The Massive aja. Jadi kalau The Massive belum nyerah, itu kalian nggak boleh nyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah
Ya, buat para pembaca Babe, jangan lupa untuk mendengarkan lagu The Massive di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Dengarkan album live akustik at Abbey Road. Albumnya keren bingit, rugilah kalau nggak dengar. Senyum bagi hamba